Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040. Saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangannya, tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan atau pembagian dividen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal, kerja, maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan atau sering disebut dengan pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Untuk mendapatkan dana, seiring tersebut pembelanjaan pasif. Dan bila kita lihat di neraca akan terlihat di pasifa, sedangkan usaha untuk mengalokasikan dana tersebut pembelanjaan aktif. Neraca yang akan terlihat di sisi aktiva. Fungsi manajemen keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya seperti pemasaran, produksi, maupun sumber daya manusia. Kegagalan dalam mendapatkan sumber dana akan menghambat proses produksi, menghambat program-program yang telah ditetapkan. Adapun tujuan manajemen keuangan. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham akan diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Lalu, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada makin tingginya nilai saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah. Yaitu ada lagi sumber dana. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk keperluan lainnya. Dana perusahaan tersebut jika ditinjau dari asalnya sumber dana tersebut bisa dipisahkan ke dalam 2 jenis, yakni sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar. Sumber dana dari dalam adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Yang kedua, sumber dana intensif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusutan-penyusutan aktiva-aktiva tetap. Sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni yang pertama neraca dan yang kedua laporan rugi laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah.
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai dua sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan laporan rugi laba adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh perusahaan setelah investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Penganggaran modal juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan yang penting akan menentukan masa depan perusahaan. Yang kedua, keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan investasi melibatkan pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan. Sedangkan menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. Yang ketiga, memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan dalam sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Seperti misalnya apa saja peluang investasi yang akan dilakukan serta perencanaan keuangan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis agar perusahaan semakin besar. Lalu yang keempat, working capital decision. Dalam perusahaan, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperuntukkan juga oleh manajemen keuangan karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus oleh manajemen keuangan. Beberapa contoh liabilitas adalah hutang, tagihan yang harus dibayar, serta pinjaman dari bank. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Tugas-tugas manajemen keuangan perusahaan memang sangat penting, dari mulai mendapatkan pendanaan bagi perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan, hingga mengelola keuangan perusahaan. Bisa dibilang, manajemen keuangan perusahaan adalah bagian penting dari perusahaan yang membuat perusahaan kita terus berjalan. Pengelolaan manajemen keuangan juga harus tepat dan akurat agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang bisa berakibat kebangkrutan. Maka dari itu, manajemen keuangan harus diperhitungkan setiap detail transaksi keuangan secara akurat dan berkala. Ruang lingkup manajemen keuangan yang baik tentunya akan membuat bisnis menjadi berkembang dan memiliki kontrol keuangan yang semakin membaik. Salah satu dari bentuk manajemen yang penting dalam suatu bisnis adalah membuat laporan keuangan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.